Sejarah mengenang Galileo Galilei sebagai ilmuwan yang dipaksa bungkam karena mengatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Tapi sejarah sering lupa bahwa ada satu nama lain yang jauh sebelum Galileo sudah mengucapkan kebenaran. Dan bukan cuma itu, ia berkata bahwa semesta ini tak berbatas, bahwa Tuhan terlalu besar untuk hanya menciptakan satu dunia. Namanya Giordano Bruno. Seorang biarawan yang menolak dogma, seorang filsuf yang melihat jauh melebihi zamannya, seorang manusia yang dibakar hidup-hidup karena pikiran terlalu bebas. Bagi Bruno, Tuhan bukanlah penghukum di atas langit, tapi kekuatan tanpa batas yang tersebar di seluruh jagat raya. Dan bagi gereja saat itu adalah kebohongan paling berbahaya. Dan inilah kisah Giordano Bruno. Ilmuwan, filsuf, penantang kekuasaan. Seorang manusia yang rela menjadi martir demi satu hal, kebebasan berpikir. Tahun 1548, di sebuah kota kecil bernama Nola, dekat kaki gunung Vesuvius, lahirlah seorang bayi laki-laki, namanya Filippo Bruno. Ayahnya seorang tentara. Ibunya hanya ibu rumah tangga sederhana. Mereka tak tahu bahwa anak ini kelak akan menjadi salah satu pikiran paling liar yang pernah dilahirkan umat manusia. Sejak kecil, Filippo berbeda. Malam hari, ketika anak-anak lain tidur, ia duduk memandangi bintang. Ia bertanya dalam hati, kenapa langit begitu luas? Kenapa bintang tak pernah habis? Dan dalam kesunyian malam itu, lahirlah benih pertanyaan. Pertanyaan yang tak akan berhenti tumbuh, bahkan saat nyawanya dipertaruhkan. Di usia 17 tahun, ia meninggalkan rumah dan masuk biara Dominikan di Napoli. Di sana, ia belajar teologi, filsafat, bahasa, dan astronomi. Namanya berubah menjadi Giordano Bruno. Biara seharusnya jadi tempat ketenangan. Tapi bagi Bruno, justru disitulah pikirannya mulai gelisah. Ia membaca lebih dari yang seharusnya. Ia mempertanyakan doktrin yang dilarang untuk dipertanyakan. Ia pun bertanya, apakah Tuhan benar hanya ada dalam gereja? Atau ada di setiap sudut semesta? Di balik dinding batu tebal biara Dominikan, Giordano muda tenggelam dalam buku-buku tua. Tapi yang ia baca bukan hanya Alkitab. Ia menyelinap ke perpustakaan rahasia dan menemukan teks-teks terlarang. Ia membaca karya-karya Hermes Trismegistus, filsafat Yunani, pemikiran Kopernikus, hingga naskah-naskah magis kuno. Bagi gereja, itu adalah pengetahuan yang berbahaya. Tapi bagi Bruno, itu adalah kebenaran yang disembunyikan. Ia mulai bertanya di depan para pengkhotbah. Jika Tuhan itu tak terbatas, kenapa ciptaannya dibatasi? Jika Injil adalah kebenaran, kenapa dilarang untuk dipertanyakan? Pertanyaan-pertanyaan ini mengguncang otoritas. Sejak saat itulah, ia dicurigai, diintai, dan akhirnya dilaporkan. Bruno dituduh menyimpan buku-buku terlarang, termasuk karya-karya yang dilarang Gereja Katolik Roma. Tapi sebelum dijatuhi hukuman, Bruno kabur. Ia meninggalkan jubah biara dan meninggalkan dunia lamanya untuk selamanya. Sejak hari itu, Giordano Bruno menjadi pengembara. Ia menjelajah dari satu kota ke kota lain, Napoli, Roma, Venesia, Jenewa, Paris, Wittenberg, Oxford, hingga Praha. Di setiap tempat yang ia singgahi, ia mengajar, menulis, dan menyebarkan ide-idenya. Bahwa semesta tak punya ujung, bahwa kehidupan bukan hanya di bumi, dan bahwa manusia berhak berpikir bebas. Di Prancis, ia sempat populer.
dihormati di Universitas Sorbonne. Tapi di Inggris, saat mengajar di Oxford, ia dicemooh sebagai orang gila. Apa maksudmu Tuhan menciptakan planet lain? Itu penghinaan, kata mereka. Bruno menjawab, Kalian takut pada kebenaran, bukan karena ia salah, tapi karena kalian terlalu nyaman dalam kebohongan. Ia menulis buku-buku penuh api. Dell'infinito universo e mondi, tentang semesta tak terbatas. Lecenale leceneri, tentang kehancuran dogma. Spazio delle bestia triunfante, tentang pembersihan kebohongan dari langit. Tapi setiap karya yang ia tulis membuat daftar musuhnya semakin panjang. Para imam, raja, bangsawan, bahkan ilmuwan zaman itu menganggap Bruno terlalu liar untuk dibenarkan. Setelah lebih dari 1 dekade hidup sebagai pengembara, Giordano Bruno akhirnya menetap di Venesia. Di sana ia berteman dekat dengan seorang bangsawan muda yang katanya tertarik pada filsafat. Bruno mengajarinya, berdiskusi berjam-jam, bahkan mempercayakan naskah-naskahnya. Tapi ia tak sadar. Ternyata muridnya itu bekerja diam-diam untuk inkuisisi. Hingga akhirnya, pada tahun 1592, di malam yang sepi, Bruno dibekuk, dituduh menyebarkan ajaran sesat, menghina gereja, dan mengajarkan ilmu terlarang. Ia ditahan, lalu dikirim ke Roma. Di sanalah ia menghabiskan 8 tahun berikutnya, bukan di ruang pengasingan, tapi di ruang penyiksaan. Selama 8 tahun, Bruno diinterogasi, ditekan, disiksa. Mereka ingin satu hal saja, tobatlah, akui bahwa pemikiranmu salah. Tapi Bruno tidak goyah. Ia tahu apa yang ia yakini, dan ia tahu harga dari kebebasan berpikir memang tidak murah. Ia dijanjikan akan selamat, asal minta ampun dan menarik ucapannya. Tapi ia menolak sampai akhir. Tahun 1600, vonis dijatuhkan. Bruno dinyatakan bersalah karena mendukung pandangan yang pada zaman itu tak sesuai dengan iman Katolik. Hukumannya adalah dibakar hidup-hidup di alun-alun kota Roma. Dan saat itu pun tiba. Pada tanggal 17 Februari 1600 di Campo dei Fiori, Roma, seorang lelaki berjubah dengan kepala tegak dan mulut terbungkam oleh besi berjalan menuju tiang pancang. Bukan karena ia membunuh, mencuri, atau memberontak, tapi karena ia berpikir. Pada akhirnya Bruno, sang filsuf, sang ilmuwan avant-garde, menghembuskan nafas terakhirnya di tiang pancang dengan seluruh tubuhnya dilalap api. Bukan karena kejahatan, tapi karena keberanian. Ia berani mengatakan bahwa semesta ini tak terbatas, bahwa Tuhan tak bisa dikurung dalam dogma, dan bahwa manusia tak boleh dibutakan oleh rasa aman dari kebodohan kolektif. Gereja menyebutnya sesat, negara menyebutnya ancaman, tapi sejarah menyebutnya martir pemikiran bebas. Bahkan Galileo pun sempat menghindari nasib ini, mundur demi hidup. Tapi Bruno, ia memilih terbakar demi gagasan. Hari ini, di tempat ia dibakar, berdiri patung dirinya menghadap Vatikan, seolah berkata, "Aku mati di tangan kalian, tapi pikiranku abadi." Giordano Bruno sudah mati, tapi idenya justru baru mulai hidup. Ia yang dulu dianggap sesat karena bilang alam semesta ini tak bertepi, sekarang dibenarkan oleh teleskop James Webb dan teori kosmologi modern. Bruno bukan sekadar korban inkuisisi, dia adalah simbol perlawanan terhadap kebodohan yang dipelihara sistem, simbol bahwa berpikir bebas itu bisa berbahaya bagi kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut.